Bilang, Tuan, kalau misalkan satu masa nanti Tuan punya budak, punya anak, nak follow kami atau berada di pondok kami, sampaikan kepada saya. Ya, jadi istri harus lebih hot daripada pelakon. Itu orang Indonesia tuh ceritanya pimpinan di sini gitu. Pimpinan di sini dan sempat ke beberapa negara juga. Kaya. Super kaya. Walid, Nat Dewi boleh. Oke, ini podcast yang sangat berbeda kali ini karena kemarin itu memang lagi rame banget film tentang Walid Nat Dewi. Gue juga baru ngikutin belakang waktu, tapi yang bikin gue lebih shock lagi ternyata kejadian yang difilmkan itu diangkat dari cerita nyata dan itu datang dari pengakuan orang yang ada di sebelah gue. Kenapa? Karena dia lah Walid itu katanya. Iya, jadi ini panggilannya Pak Satrio. Gue mau nawarin lu minum tapi lu begitu ya posisinya. Gue pasti tanya sih. Aduh, udah banyak diminum kok di luar. Udah banyak ya. Asli gue mesti nanya kenapa lu harus berpenampilan seperti ini gitu loh. Oke. Iya, jadi kalau saya cerita dari sejarah daripada saya tidak akan menyentuh langsung daripada film B itu. Sejarah dari kalau di bahasa Indonesia itu sekte atau kami bisa sebut jemaah itu sudah berawal dari tahun 68. Sekte. Jadi kalau kami di dalam, kalau saya bicara sejarah, sekte ini atau jemaah ini sudah ada dari tahun 68. Nah, pada saat itu dibuka oleh kami, kita kenal, kita sebut A saja. Itu salah satu panggilan, ada dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sebutnya ayah. Pada saat itu berjumlah kurang lebih 7 orang. Oke. Nah, sekte itu, dia melakukan pengajiannya itu di salah satu rumah, disebut rumah RP aja, saya sebut seperti itu, di Malaysia. Rumah apa? RP. Apa itu? Rumah RP itu singkatan. Ada kata rumah yang belakang dari salah satu warna. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, terus berkembang tahun 70-an. Kalau di dalam kami disebut itu mungkin tarbiyah ya. Tarbiyah itu ya sistem pendidikan di dalam di tahun 70-an. Maaf, aku coba bayangin itu kayak pesantren gitu atau bukan sih? Pada masa awal betul berupa pesantren. Tapi kalau di Malaysia lebih dikenal dengan kata pondok aja biasa. Kalau di Indonesia pesantren, pondok pesantren. Oke. Terus. Nah, di tahun 70-an itu datanglah ada seorang yang turun dari Indonesia. Saya tidak usah sebut, pokoknya di salah satu daerah di Sumatera. Nah, dia ini punya satu visi yang sangat luar biasa untuk membantu, yang mungkin orang lebih kenal di series itu si W itu dengan film B-nya itu. Nah, dia ini memberikan satu visi bahwa kalau kita mengembangkan satu jemaah ini tidak hanya berupa pengajian saja. Makanya dibukalah untuk menjaga kehalalan makanan di dalam. Nah, dibuatlah di sana disebut kilang-kilang atau pabrik-pabrik. Awalnya masih mini-mini. Masih ya ada pabrik mie, ada pabrik tahu. Banyak sistem yang dibuat. Ada sistem ekonominya juga, ada sistem dakwahnya juga. Sistem musiknya juga ada. Kalau dalam Islam dikenal dengan nasyid atau senandung. Dari situ berkembang kurang lebih tahun 80-an mendekati tahun 90-an ada sekitar mungkin ada beberapa ribu orang, dan itu memang abang-abang saya dekat karena saya ini angkatan jauh sebelum saya cerita kenapa saya berada di dalam. Datanglah orang-orang yang dari orang-orang underground lah yang musik. Karena pada saat itu kan namanya juga santri. Mereka tidak bisa melakukan harmonisasi suara yang sama seperti para pemusik pada umumnya. Nah, datanglah abang saya ini, saya sebut aja Abang F. Dia aslinya dari salah satu negara Asia Tenggara, saya sebut aja negara S begitu ya. Tapi dia mukim di negara M itu. Oke, Abang F ini adalah seorang musisi yang luar biasa di negara S yang tertarik dengan sistem dakwah daripada jemaah ini. Tapi siapa yang mempelopori awalnya? Yang mempelopori awalnya pastinya yang kita sebut A itu atau Si lebih A ini. Si A itu, atau sekarang mungkin lebih dikenal di film B itu disebut W itu. Oh, si Walid itu. Betul. Oh, beliau itu. Betul. Pernah ketemu? Sudah. Sama nggak kayak yang di film itu? Lebih kurang sama, tetapi untuk lilitan sorban atau kami biasa sebut memang berbeda dengan kami. Karena kalau style daripada jemaah kami punya satu ciri khas tertentu. Kalau imamah Walid kan mungkin ada sekitar 8 atau 7. Nah, dalam arti kayak kami yasin, kami tahlil, seperti kayak gitu. Nah, kami sebenarnya berupa jemaah zikir sebenarnya. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Terus Mas Satrio ini kan masuk tahun berapa ya? Saya masuk tahun 2001. 2001. Sampai tahun 2008. Oke, awalnya bisa masuk ke sana gara-gara? Saya masuk ke sana bukan tertarik dengan mereka. Itu karena salah satu alasan kebaikan dari orang tua saya. Karena orang tua saya pernah berjumpa dengan mereka di salah satu tempat lah di Indonesia Timur. Nah, ini yang mungkin saya mau obrolkan di ini. Ada hal sebenarnya kebaikan yang dibuat oleh sekte ini yang tidak banyak diketahui oleh publik.
Seperti contoh mereka menolong korban pada saat itu ada satu kejadian tsunami terbesar lebih daripada Aceh di Nusa Tenggara Timur. Di situ my dad, papa saya berjumpa dengan mereka. Mereka walaupun bercubah, bersorban, berpurdah atau bernikah atau bercadar kalau kita kenal itu, tapi mereka juga menolong non-muslim yang terkena bencana itu. Di situ papa saya tertarik. Bahkan salah satu enci atau salah satu ustaz bisa kita bilang, cikgu, dia cakap macam ini kalau bahasa Melayu. Bilang, Tuan, kalau misalkan satu masa nanti Tuan punya budak, punya anak, nak follow kami atau berada di pondok kami, sampaikan kepada saya. Saya bagi fax, karena pada saat itu masih zaman fax. Begitu. Itu awalnya? Awalnya. Ini kan awalnya kan belum bisa disebut sekte ya? Awalnya. Namanya apa tadi? Al-Arkam. Al-Arkam. Ada disebut Al-Arkam, ada disebut Darul Arkam. Kemudian dia awalnya tidak aneh-aneh kan? Tidak aneh-aneh. Jadi ilmu agama seperti pada umumnya didapatkan saja awalnya. Tetapi terjadi penyimpangan-penyimpangan kalau diceritakan di series itu. Sebenarnya diblurkan oleh produser film atau series itu. Supaya mungkin tidak menyinggung alasannya dia cukup kuat lah. Tapi tokoh-tokoh itu sebenarnya sampai sekarang turunan-turunannya masih ada, terutama Abang F itu yang berasal dari negara S itu. Yes. Jadi pada saat kamu nonton itu langsung, loh ini kan kisah. Ya. Gitu. Langsung tahu. Saya tahu series ini dari teman saya. Teman saya ini dia Katolik. Bro, ini siga cerita lu deh, bilang kayak gitu. Jadi, oh ya, udah. Memang ketika saya ikuti di salah satu episode ada salah satu amalan. Ini ayat Quran. Mulai dicek untuk para ustadz, para syekh, yang mohon maaf, para kiai. Ini amalan yang memang dikhususkan pada kami. Saya bawa juga bukunya. Ada satu munajat didoakan, saya lupa apa itu, istri daripada yang di series itu. Bunyi amalan zikirnya itu di munajat dia atau di sholat malam dia itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, para ustadz, para syekh, kalau saya salah lafaznya mohon diperbaiki. Itu, ya Allah ya Tuanku, sungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Nah, dia berdoa pada saat itu kalau tidak salah seingat saya, ketika suaminya itu ditugaskan ke salah satu negara yang monarki daripada negara yang ini. Seperti itu. Dan memang di dalam jemaah kami, orang-orang tertentu yang sudah dididik di dalam memang ditugaskan ke negara-negara, bukan hanya di negara aslinya saja pada saat itu. Kemudian penyimpangan itu terjadi gara-gara apa? Penyimpangan itu terjadi sebenarnya bibitnya dia yang disampaikan oleh salah satu anak almarhum dari tangan kanan yang diceritakan di dalam almarhum si A. Kiai tangan kanan daripada A ini. Tangan kanan daripada A ini diceritakan pada anaknya ke saya sebelum beliau meninggal juga sudah sering cerita. Itu memang terjadi politik lah. Jadi ada orang-orang yang grunge moving di bawah untuk menjatuhkan si Anu menjilat lah untuk mendapatkan posisi tertentu. Jadi terjadi politisasi di dalam hal itu gitu. Karena orang-orang yang tertarik itu, Bang Punten, bagi saya yang kenapa saya menjadi tanda tanya, entah energi apa, karena saya memang orang yang, kalau orang Melayu bilang saya ini anak yang betul-betul toleh, anak betul-betul yang bandel banget lah. Bukan saya bilang saya paling brutal, tidak. Tapi yang uniknya, seorang yang berkelulusan pondok biasa saja bisa menarik orang-orang ahli nuklir. Bisa sampai segitu ya? Banyak doktoral, lulusan-lulusan dari beberapa kampus Islam di luar negeri. Itu memang satu keunikan. Tapi kalau yang saya lihat secara akal sehat saya, karena dia membangun sistem di dalam role model. Jadi dia ada sistem ekonominya tersendiri, dia ada sistem politiknya tersendiri, sistem entertainmentnya sendiri, TV-nya sendiri. Sangat terkonsep. Sangat terkonsep. Waktu Abang Satrio masuk ke sana, pertama kan bingung dulu ya? Pasti. Adaptasi. Pasti. Kemudian mulai merasa resah. Mulai merasa resah itu karena di dalam ini ada satu ketaatan yang kami ini harus taat tanpa banyak boleh tanya. Sedangkan saya banyak tanya. Apa itu? Kayak gimana? Coba. Jadi kalau dalam satu ayat Quran, tolong diperbaiki kepada ustadz dan para syekh, di komen atau apapun, ada namanya samina wa ta'na. Kami dengar, kami taati, nggak boleh bantah. Apa itu isi-isinya yang kita nggak boleh itu mesti patuh, yang kemudian, ini kayaknya nggak beres deh gitu. Iya. Jadi pada saat itu, pemimpin kami ini sudah ditangkap oleh pemerintah Malaysia karena diharamkan pada tahun 94. Si A ini? Si A itu. Ditangkapnya juga bukan di negaranya, di sepadan atau di perbatasan negaranya oleh polis kalau mereka bilang dari wilayah mereka itu. Lanjut. Ditangkap di sana, terus dia karena negara itu punya sistem namanya ISA, mereka bilang International Security Act.
Siapapun yang membangun sistem agama atau negara dalam negara politik apapun, dia akan ditangkap tanpa pakai lawyer, tanpa perlindungan dari siapapun. Langsung cokot bawah. Oke. Dan beliau disiksa habis-habisan di situ. Saya bersaksi demi Allah. Dan pada saat beliau itu sudah tidak bisa bicara. Disetrum. Bagi saya, ya Allah, bagi saya dia guru saya. Dan tangan kanan daripada, wallahi, makasih banget buat yang sabar gitu. Walaupun dizolimin, tapi tetap guru kami. Dia lurus, tetapi orang-orang yang bercanggah di bawahnya ini yang melakukan hal-hal yang tidak betul. Tetapi karena sistem di dalamnya terbangun, ada pemimpin-pemimpin, kita sebut amir, memimpin divisi-divisi yang tadi saya sebut. Kita membuat satu role model. Kita punya perkampungan Islam. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa si A ini adalah si Walid tersebut. Bagi saya tidak. Yang justru Walid itu adalah sebenarnya adalah salah satu dari istrinya beliau yang membuat ini jadi kacau. Salah satu dari istri Dari beliau. almarhum Aku juga. nggak paham. Jadi ketika guru kami ini, ya, kami bisa panggil Syekh sangat mulia, Rahimahullah, insya Allah beliau di jannah, saya yakin. Beliau kan tidak bisa berbicara. Nah, ketika dia menyampaikan amanat-amanat atau taklimat-taklimat yang disampaikan oleh guru kami ini, jadi dia bisa menerjemahkan apa yang dibilang dengan guru saya yang sudah tidak bisa bicara itu. Padahal itu semua adalah penipuan. Si A ini. Si A ini, Oh, melalui istrinya itu. Oke, si A ini memberikan sesuatu. Ya. Nanti si B lah ya. Ya, betul. Si B ini. Bilang dia yang memahami. Oke, dia nanti yang jelasin. Nah, yang diduga jadi si Walid ini ada si B ini. Ya, kalau dalam film. Oh, Iya. terus hubungan sama istrinya itu? Hubungan sama istrinya itu, Yang akhirnya kemudian ini semua kesalahan si istrinya ini. Tadi. karena kalau kita lihat, yang kami lihat, memang beliau lah yang setia ketika terjadi penangkapan sampai beliau di penjara rumah ya. Setahu saya bukan di penjara beneran. Nah, yang selalu setia menemani beliau. Si siapa ini? Si yang B itu. Yang B ini. Menemani A itu. B ini cewek. Perempuan, istrinya. Oh. Istrinya beliau tuh 4. Istrinya beliau 4. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat dari filmnya itu kan si Walid itu kan kesannya dia apa ya, ada pelatihannya juga. Iya, benar ya? Maksa orang Memaksa orang untuk mencintai, ada yang ya korup lah istilahnya. Iya, Itu terjadi juga di dalam hal itu. Terjadi. Lu lihat sendiri hal-hal seperti apa, kayak ada pelatihan kah atau apa gitu. Kalau yang saya rasakan, kita bisa panggilnya Ummu, dia udah almarhum. Ya semoga di jannah, Allah terima dia. Apa ya namanya? Jadi dia macam membuat fantasi. Jadi banyak ya tidak mengambil dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Jadi semua apa kata A, padahal itu kata dia semuanya. Kata dia semuanya. Dan Kata karena si kita sudah di brainwash. B istrinya ini. Yes. Oh. Karena kita sudah di brainwash. Kalau tidak taat, berarti kamu begini. Ibadah kamu tidak akan diterima Allah. Ibadah kamu tidak akan diterima Rasul. Jadi Seperti itu. jadi si istrinya ini kayak gimana misalnya? Kamu harus nikah sama si A gitu. Betul. Oh, jadi si istrinya ini Ya. istri yang keberapa? Seingat saya istri yang kedua. Kenapa, motivasinya apa? Karena saya cukup dekat dengan ada satu istri daripada guru saya ini yang lurus. Seingat saya sih nomor 3. Seringlah ke kota saya jumpa. Kalau di dalam series itu digambarkan sebagai Ustadz Hambali kalau tidak salah. Tapi memang diacak di situ. Nah, jadi sebenarnya kecemburuan saja. Karena sebenarnya guru saya lebih mencintai istri yang nomor 3. Kalau istri yang nomor 3 itu di dalam series itu digambarkan seperti istri yang pertama yang membongkar jemaah itu atau sekte itu. Nah, justru kalau di sini yang nomor 3, kalau yang aslinya. Jadi ini ada pengaruh dari istrinya sebenarnya. Pengaruhnya sangat kuat. Tapi si A-nya emang begitu atau enggak? Seperti si Walid itu atau Sangat enggak? lurus. Dia tidak pernah mengajarkan kami. Saya, karena jemaah kami ini kan, saya waktu itu ada dengan beberapa puluh alumni lah, tidak banyak. Sebenarnya sekte ini tidak besar amat bagi saya sebagai Muslim Indonesia. Yang kami lihat adalah karena dia tidak bisa berbicara itu sehingga dipesongkan terus, dibelokkan. Nggak bisa berbicara ini maksudnya gimana sih? Memang nggak bisa ngomong karena disiksa lah ya. Oh, yang kejadian itu? Iya. Tapi sebelumnya bisa bicara? Sebelumnya bisa bicara sebelum ditangkap. Oh, disiksanya Mas Satrio sempat lihat akibat disiksa atau pas disiksa? Iya, diantaranya badan dia menyusut, bibir dia bengkak, giginya penggos. Oh, itu akibatnya. akibatnya. Dicopot. Oh, akibat Iya, dari penyiksaan lihat sendiri. Lihat. Secara bentuk looknya ya, saya tidak lihat disiksanya. Iya, jadi bisa membayangkan, oh ini orang disiksanya sampai sebegininya gitu. Betul. Tapi dia butuh penuh dengan sabar, tidak menghujat, dia mendoakan siapapun. Tidak kira muslim, tidak kira muslim, untuk dunia ini aman, damai, berkasih sayang. Itu misi visi daripada
jemaah ini sebenarnya yang dibawa oleh pemimpin kami. Oh, berarti Mas Satrio ini bukan malah bilang si Walid itu emang orang jahat, tapi si Walid ini sebenarnya orang baik begitu maksudnya Ya, kan? betul. Oh, terus maaf, kalau di Iya. dalam hal ini kenapa akhirnya Mas Satrio bisa keluar kata ini sekte gitu? Karena saya coba menyesuaikan aja dengan kata-kata bahasa Indonesia. Karena misalkan saya sebut terlalu dalam, ada para ulama, para syekh yang kalau sealiran dengan kami bisa sebut aliran sufi, aliran suka berzikir lah. Iya, Nah, mereka yang lebih mumpuni untuk menjawab itu. iya. Seperti itu. Memang ada di dalam yang dididik jadi ustadz, yang jadi ulama jadi ulama. Kalau kami di bidang entertainment Islami ya, nah, yang di bidang membangun kilang-kilang atau pabrik-pabrik. Nah, banyak hal lah di bidang politik untuk melobi pemerintah dan lain-lain, menyampaikan dakwah secara baik tanpa menjas orang lu tidak sholat, ini sholat. Kami tidak pernah melakukan itu karena Islam yang dibangun oleh guru kami yang sangat mulia yang kami hargai sampai sekarang maupun kami mantan adalah Islam yang kasih sayang, marhamah. Siapapun, dunia ini akan aman damai kalau semua betul-betul bisa berjalan bersama, bergandengan tangan. This is the Iya. point. Jadi yang saya tangkap bahwa ini sudah ada di mana-mana gitu. Apa itu benar? Kayak ada di negara ini, Iya, ada di betul. negara itu. Benar. Dididik di tempat yang sama, terus disebarkan. Kita bisa sebutnya duta di beberapa negara. Di Indonesia ada juga. Indonesia ada. Lu yakin di Indonesia juga? Karena saya dulu sebelum ke sana, saya di sini dulu. Gede. Tidak besar, tapi sering dibesar-besarkan. Ada tim-tim propagandanya ada. Oke. Tim propagandanya melalui buku, melalui siaran-siaran TV nasional. Nah sekarang arahnya lebih kemana? Sekarang arahnya sudah sudah random, sudah kacau lah. Karena beliau ini kan meninggal tahun 2010. Oke. Nah, di situ sudah terjadi perebutan kekuasaan. Jadi semua yang dikhawatirkan bilanglah oleh beliau, diantaranya oleh wakil beliau yang sudah almarhum, dikubur di Sabah, yang ada dari Indonesia juga, yang anaknya sampai sekarang masih hidup, anaknya perempuan. Kalau digambarkan di film itu anaknya laki-laki. Nah, ya nampak orang-orang yang dari awal yang datang kembali kan ada yang masuk keluar ya, ada yang masuk keluar segala macam. Ya nampaklah mereka ini siapa. Ya apa yang mereka mau, maaf. Ya mungkin yang disebut nikah batin atau apapun. Bahkan saya bersaksi, wallahi Muhammad Rasulullah. Ketika saya dari masa transisi dalam, ada sahabat saya sebenarnya, dia anak underground, dia dapat hidayah, dia masuk di jemaah saya ini. Memang sempat bertukar nama sampai 4 kali, dan bertukar nama jadi 4 kali ini itu juga dilarang oleh beberapa negara, termasuk di negara kita. Nah, teman saya ini, dia kan masuk ke dalam jemaah ini berpacaran dia nih. Nah, ditaksirlah, kita bisa sebut syekh, tapi bukan syekh yang seperti yang abang pernah hadirkan di sini. Itu syekh betul-betul, ini syekh-syekhan seperti itu kan. Nah, tapi entah karena ada lobby seperti apa, karena teman saya ini cukup smart gitu kan, akhirnya dia jadi juga dengan pacar dia ini. Padahal itu sangat bertolak belakang dengan sistem kami. Jadi kita sistemnya kan dijodohkan, taruh, setelah itu langsung akad. Seperti itu. Nah, sempat terjadi ribut juga. Orangnya masih ada. Bahkan dia sudah punya istri kedua. Jadi sebenarnya kalau kita ambil hal-hal yang dilakukan di dalam banyak yang melanggar hukum yang ada di Islam itu sendiri. Betul. Jadi apa yang menjadi kalau kami sudah di luar itu yang saya rasakan kalau saya pribadi dan beberapa alumni lah ya yang sepakat gitu. Apa yang mereka sampaikan itu kalau saya lupa bahasa Indonesia, jauh api dari panggang. Ya, kalau kita panggang sesuatu jauh dari api pasti nggak akan matang-matang dong. Iya. Apa yang mereka larang itu yang mereka lakukan. Malah kebalik gitu. Malah kebalik. Kita nih yang masuk ke dalam udah kotor karat kalau kata bahasa abang saya yang di negara S itu dan tinggal di negara M itu. Kita nih pengen baik, tapi kok mereka gitu ya? Iya, paham. Iya, kok mereka gitu ya? Iya. Seperti itu. Itu saya dengar juga yang diduga sekte ini katanya tahun sekian pernah ada kasus melahirkan anak, ada 400 anak yang dilahirkan pada tahun 2024. Pas September kemarin ketangkap ya. Ditangkap polisi, Iya. gitu. Iya. Maaf, itu di dalam ada praktek-praktek begitu. Sebenarnya bibit-bibit itu sudah ada dari awal lagi jemaah ini. Tapi ya karena pada saat itu media tidak seperti sekarang, tidak terungkap. Iya, nggak terungkap. Betul. Kan? Tapi kan suatu hari dia Suatu hari akan terungkap. gitu. Ya, kalau pepatah Melayu itu bangkai yang kau sembunyikan di dalam kapet pasti akan ketahuan. Akan tercium juga. Akan tercium juga. Tapi lu di dalam, ya maaf yang diduga Nggak apa-apa. sekte ya. Sebut aja nggak apa-apa, santai. Gue nggak enak juga bilang sekte soalnya. Ya. Jadi yang diduga sekte ini, lu ada di kayak diajak juga untuk ikut melakukan hal-hal yang buruk gitu-gitu segala macam. Karena mungkin saya orangnya suka berantem fisik ya. Mereka takut mungkin dari tampang. Dan saya pun ada darah dari salah satu kata orang
walaupun saya tidak menginikan diri saya tahunya ke sini-sini. Katanya turunan daripada para nabi lah, istilahnya seperti itu. Nah, dan mungkin mereka takutnya di situ. Karena memang saya pecinta martial arts gitu kan. Saya kalau apa-apa yang saya nggak suka, saya langsung sikat aja. Artinya mereka bisa memaksa secara fisik juga. Banyak. Dia masih ada di sini orangnya, anak dari pertama orang kepercayaan dari guru saya yang utama, setelah itu dari orang kepercayaan di Indonesia itu. Nah, anaknya masih ada di sini. Nah, dia di salah satu saudi kota nih. Betul saya nggak ada nih ceritanya. Ini pakai bahasa saya aja nggak apa-apa ya. Karena padahal dia nih anak yang orang kepercayaan nih, anak yang baru ini berani banget. Karena nggak ikut caranya dia, katanya dari guru begini, dari yang istrinya yang hidup itu pada saat itu, main disikat aja di dinding. Saya cari tuh anak nggak dapat. Pukul. Ya pukul. Maksudnya ini kan yang tidak diajarkan pada kami. Kami sangat diajarkan untuk mendidik mazmumah atau penyakit hati untuk menjadi mahmudah rasa kebaikan. Itu attitude dari mana? Itu etika dari mana? Itu adab dari mana? Oh, jadi gampangnya main pukul, main fisik. Iya, itulah yang disebut jauh manggangan daripada api. Tapi itu di era-era terakhir sebenarnya. Terakhir. Selama ini masih dipantau kan ada kami sebut murabbi atau orang-orang yang membimbing kami yang sangat menjaga. Terus kalau kayak anak-anak kecil gitu ada yang ada yang kelainan kan ya, suka sama anak-anak cewek kecil-kecil itu ada juga itu. Kalau saya sama bibit itu sudah ada. Sebenarnya kalau saya menyentuh ke rainbow nggak jadi masalah. Rainbow? Oh ya. Oh, ada rainbow juga. Masa? Jadi saya tidak mau menyentuh terlalu dalam. Iya. Tapi ada salah satu, kalau saya sebut nama grup ini karena mereka punya manajemen yang luar biasa juga di sini. Mantan juga. Mantan daripada jemaah lah, saya bilang jemaah ini. Nah, dulu sebelum dia mempunyai nama yang terkenal ini, hampir seluruh dunia tahu, apalagi di Indonesia. Mereka punya nama sebelumnya. Nah, nama sebelumnya mereka punya butik. Butik ini adalah butik Islami untuk grup ini ketika dalam pesantren. Nah, tapi terjadi penangkapan karena cucunya daripada guru ini sudah memang punya potensi seperti itu. Nah, diambil alih lah, dibelilah sama dia atau diguna pakai atau dirental lah. Nah, karena memang dia sudah kelihatan banget seperti itu, jadilah komunitas itu berkembang melalui base-nya di situ. Awalnya Islami, jadi kaum Nabi Lut, tanda kutip. Dan itu dibiarkan saja. Saya lihat seperti itu. Seram juga ya. Apa sih rayuan-rayuan lain yang biasa membuat orang jadi ingin bergabung? Fantasi yang dibuat tentang kalian akan jadi penyelamat akhir zaman. Kalian akan menjadi, kalau dalam Kristen mungkin Mesias. Kalian akan jadi pasukan Imam Mahdi. Padahal itu semua hanya topeng saja untuk merekrut dan mengambil uang orang. Dan orang-orang yang bekerja di dalam sistem ini, Bang, tidak digaji semuanya. Wallahi Muhammad Rasulullah. Tapi dibilang ini demi kepentingan agama dan Rasul. Seperti itu. Jadi ada penipuan ekonomi juga di dalam. Terjadi. Ada nggak indikasi perbudakan juga jatuhnya? Pastinya. Dan itu saya merasakan. Kamu merasakan? Di zaman era ketika yang dipimpin oleh orang Indonesia itu, ada dibuka outlet-outlet di beberapa mall. Mungkin di generasi tahun itu, kalau lihat ada orang berpakaian berjubah atau bersorban semua segala macam, itulah sekte itu. Dipimpinlah oleh orang itu. Pasti. Nah, yakin, karena saya di dalam. Karena saya juga sempat menjaga di counternya itu. Ada satu aturan yang sebenarnya itu memang udah jauh banget lah dari aturan nas atau aturan resmi dalam Quran dan Sunnah Hadis. Kayak contoh, kenapa saya selalu memberi diri saya tidak mau menyentuh banyak teman-teman saya. Kalau kita bekerja di luar, dibilang kita mengambil sistem orang-orang yang akan ditolak semua amal ibadahnya oleh Allah. Jadi harus bekerja di dalam. Tapi kita bekerja di dalam nggak dapat apa-apa. Sedangkan hidup ini kita butuh cuan, bro. Saya ini diperlukan dan tidak diperlukan gitu loh. Maksudnya ketika saya kerja di luar, karena memang saya pernah bekerja di media, ketika mereka membuat jumpa pers segala macam, saya ngontrak teman-teman wartawan saya untuk mereka. Tetap saya dipanggil. Karena memang saya nggak peduli. Lu mau buang gua, lu mau tasdir gua nggak peduli. Gue melakukan kebaikan, oke, atas nama Allah dan Rasul, dapat pahala, biar Allah yang ngasih pahala ke gue. Iya. That's the point itu aja. Nah, itu kan kamu dari tahun 2001 sampai 2008 ya? Iya. 7 tahun di dalam. Apa yang bikin kamu bertahan di dalam cukup lama, 7 tahun? Bertahan di dalam, karena saya meyakini ada di dalam Islam itu disebut hikmat atau melayani. Saya pengen melayani. Gitu. Selama ini saya mungkin sudah banyak berkarat banget. Saya melakukan kebaikan sehingga dosa saya itu bisa jadi kebaikan saya itu bisa jadi kifarah, penebus dosa. Nah, kalau dalam Islam kifarah namanya berguguran sehingga saya dapat pahala yang berlipat ganda. Itu aja. Dan saya pengen jadi orang baik.
pengen jadi orang baik. Itu Semoga pahala itu ngalir ke orang tua saya. itu yang berpikir kayak begitunya gitu ya. Seperti itu. Ada nggak bukti-bukti kayak foto gitu selama masih di dalam gitu? Sangat Jadi, banyak di sini. Bisa nggak kita tampilkan beberapa gitu supaya orang juga bisa kayak oh ya ini bener nih ada di dalam gitu. Boleh. Nggak ada masalah ya. Nggak Nanti ada kita masalah. tampilkan sedikit ya. Boleh. Gitu. Cuman aku jadi berpikir kayak kalau kita bisa bilang diduga sekte, apakah ada juga kayak seks bebas gitu? Ke sini-sini ke mantan-mantan yang kita ketemu di luar itu terjadi juga. Bahkan ya diantaranya bukan hanya man to man, girl to girl yang era sekarang, setahu saya ya. Heeh. Setahu saya. Jadi maksudnya ada partinya nggak tuh? Party seksnya begitu ada? Ya, partinya dibuat seakan-akan itu adalah salah satu edukasi agama. Hah? Gitu. Kayak mana? Bagaimana Ya, coba? udah Coba ngambil. jelaskan. Oke, Aku udah. ini orang awam Ya, gitu. baik, nggak jadi masalah. Iya. Nah, ini di kami, inilah kesalahan, kelemahan. Bagi saya tidak ada yang perfect ya. Ada namanya, dia sampai buat buku namanya apa, saya lupa lagi, karena saya sudah tidak di dalam pada saat itu. Jadi, apa namanya, seks ala Islam seperti itu. Jadi istri harus menari striptease di depan suami, dipasang tiang-tiang seperti itu. Istri-istri. Istri-istri misalkan yang sudah dinikahkan, di dalam semua segala Iya. macam ya, harus dia hot di depan suaminya. Oh berarti biar halal versinya nikah dulu. Iya, halnya nikah dulu. Oh jadi tidak terjadi kalau tanpa nikah gitu. Betul, tapi vulgar ketika awalnya hanya untuk kalangan terbatas. Setelah itu dia buka ke forum. Yang menceritakan ini anak daripada Buka ya, ke forum. buka ke forum, dikasih kursus. Dikasih kursus. Buat apa? Ya, jadi istri harus lebih hot daripada pelacur. Tapi sebenarnya si wanita-wanita ini pada hatinya gitu pada mau nggak sih sebenarnya? Kalau dilihat dengan kondisi kayak Ya, begitu. kalau kesaksian daripada yang masih sampai sekarang, karena saya dekat Masih ada sampai sekarang. masih ada sampai sekarang. Anak-anaknya saya sering ketemu kalau lagi continue biasa lah, karena kami rombongan udut dan rombongan kopi gitu kan. Nah, dia termasuk dari salah satu, itu sebenarnya nas Quran. Sebenarnya saya tidak mau terlalu menyentuh dalam, tapi di dalam itu dilegalkan namanya poligami. Nah, ada satu kursus namanya kursus untuk poligami, kursus masih madu saya sempat dapat juga. Nah, tapi kalau anak-anak yang daripada kita sebut sekarang tuan, dulu dari ustadz jadi syekh, sekarang jadi tuan. Nah, suka-suka mereka aja ganti gitu kan. Nah, dia sendiri menolak anak-anaknya ini. Jadi sakit hati lah, tetap aja sakit hati tetap. Makanya mereka anak-anaknya pun keluar dan abinya pun tidak bisa menahan mereka untuk keluar. Dan mereka udah kerja bebas di luar. Mereka cerita apa? Ya, banyak hal. Boleh dong di-share. Sangat dalam. Yang dalam-dalam kita pergi. Ya tanpa menyebut nama lah ya. Iya, jadi rasa sakit hati mereka dengan ibu istri kedua. Ya tadi. Ya, seperti itu. Dan apa yang digambarkan bahwa kalau poligami itu adalah indah semua segala macam itu bullshit semuanya. Mereka sendiri yang ngomong karena saya tidak melakukan itu kan. Dan saya juga tidak menikah di dalam walaupun sudah berapa kali mau dijodohkan. Seperti apa? Kenapa mereka bisa bilang bullshit segala macam? Karena apa yang ditampilkan di depan semua segala macam itu palsu semuanya. Emang mereka mengalami apa di pas? Ya, pas mereka? berantem, ribut, ya rebutan uang, rebutan harta apa seperti itu, rebutan kasih sayang daripada suami. Istrinya ngebujukin si cewek-cewek berarti ya untuk kayak nikah sama suamiku dong, nikah sama suamiku gitu ya. Jadi kesannya ya. Iya. Itu bujukan awalnya dibilang pasti enak gitu apa harta. Dikasih fantasi lah, dalam arti kalau kita berpoligami kita bisa berbagi kasih sayang dan cinta, maka kita akan bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Hanya untuk membrainwash. Tujuannya lebih ke sana. Tujuannya lebih ke sana. Gue jadi bingung ya, maksudnya si istrinya ini apa kerja sama suaminya atau memang sebenarnya tidak? Karena gitu? ketaatan sebenarnya, karena takut. Kalau misalkan tidak taat, maka dia akan terbuang dari situ, mungkin akan kehilangan pasangan hidup yang membiayai dia, semua segala macam atau hal-hal lain. Iya, berarti kan maaf ya, tadi kan lu bilang bahwa si A ini kan buatmu orang baik gitu ya. Tapi kan kalau gua membaca bahwa si A ini apa jangan-jangan ada indikasi tahu sama istrinya ini untuk kebutuhan soalnya atau gimana gitu, sehingga akhirnya si istrinya nih yang bertugas gitu nyari wanita segala macam, tarik masuk untuk kebutuhan dia. Ada nggak indikasi begitu? Kalau yang saya rasa karena pada saat itu dipimpin oleh seingat saya istri kedua. Buat teman-teman yang tahu, yang sudah di luar, yang mantan di dalam gitu kan, komen. Yang saya ingat
Ya, kita bisa panggilnya Umu. Dia itu istri kedua. Maksudnya banyak juga yang mantan-mantan dari diduga sekte ini di luar sana. Iya, tidak sebanyak jemaah pengajian yang ustadznya jadi diri sendiri. Kami itu lebih sedikit, hanya propagandanya aja supaya orang tertarik Iya. pada masa itu. Ha-ha. Nah, apa namanya? Jadi dia sebenarnya yang bergerak untuk melakukan hal itu. Jadi penyimpangan-penyimpangan itu dia sebenarnya yang mengontrol semuanya. Presidennya itu dia, sultannya dia. Si istrinya ini. Iya, istri keduanya itu. Iya, istri yang kedua. Iya. Tapi kan si laki-laki si A ini menikmati dong. Dia sudah tidak bisa apa-apa, Bang Densu. Oh, Sudah ini karena kan kena proses. maaf, udah nggak. Iya, International Security Act. Sudah uzur. Beliau kan, seingat saya lahir tahun 37 atau 38. Untuk apa dia si ini ngelakuin itu ya aku masih bingung tuh si istri keduanya tujuannya Ya, apa jadi, gitu. jadi seperti ini. Ini yang saya di era saya dapat ya. Hmm. Jadi contoh misalkan ini ada salah satu organisasi besar. Tadi saya nggak menyentuh. Contoh dia nikahkan anaknya nih, yang cewek untuk organisasi besar ini karena organisasi besar ini adalah lahan investasi, dinikahkan untuk itu. Oh. Untuk narik, untuk mereka dapatkan uang itu, untuk mereka cenah kalau bahasa Sundanya atau katanya bisa pergi kemana-mana untuk bangun ini bangun itu. Lebih ke eksploitasi ekonomi. Eksploitasi. Jatuhnya. Ujung-ujungnya ke situ. Paham, nangkep aku. Ada nggak orang Indonesia yang juga tergabung di dalam ya mungkin orang terkenal gitu yang tergabung? Ada. Ada. Tapi saya jadi gini. Posisi saya waktu itu tidak lama di sini. Jadi ya itulah pada saat itu saya masih sangat remaja gitu ya. Umur saya berapa pada saat itu? 22. Jadi saya harus mentaati antara guru saya dan dia. Kalau saya pulang ini saya taat sama dia, kalau saya kembali ke sana saya harus taat sama guru saya. Jadi saya dalam posisi kebimbangan. Gitu. Walaupun saya sebenarnya kerasa lah Dia ini siapa? yang dipercaya orang Indonesia itu. Oh, di Indonesia. Di Indonesia. Oh. Yang punya dulu punya supermarket Islami lah di sektor 1 daerah Bintaro. Oh, gitu. Iya. Jadi lu terhubung nih yang di Malai, Iya. nanti di Iya. sini tahu gitu. Iya, karena memang satu ini kan satu networking kan? Iya, satu network. Nah, satu gitu. networking. Tapi kenapa ya? Maksudnya kalau gue nih sebagai orang Indonesia gitu, kenapa gue harus kerjasama atau masuk ke dalam sekte itu apa sih sebenarnya keuntungan yang gue dapat gitu? Keuntungan yang didapat itulah dijual fantasi-fantasi untuk menjadi seorang penyelamat apa namanya? Itu satu hal ya, Iya, yang satu kita hal hubungkan dengan religius lah Oke. ibaratnya ya kan. Hal yang lain apa? Mungkin dari koneksi untuk uang, untuk ekonomi atau apa itu lebih ke sana. Kan dia membangun sistem-sistem bisnis semua segala macam kan investasi masuk. Misalkan mungkin melalui proses pernikahan, mulai approach orang-orang dengan nilai kebaikan. Kalau kamu melakukan kebaikan di jalan Allah beli, makanya akan dilipat gandakan begini-begini. Padahal itu untuk dia sendiri. Oh, jadi lebih ke materi ya. Ujungnya ke situ. Hanya semua dipakai topeng saja supaya orang-orang tertarik. Tuh orang Indonesia tuh ceritanya pimpinan di sini gitu. Pimpinan di sini dan sempat ke beberapa negara juga. Kaya. Super kaya. Masa? Super kaya. Super kaya. Super kaya. Seharusnya diganti jin saya kalau dia lihat ini. Nah, setelah akhirnya Mas Satrio memutuskan keluar gitu. Apa yang membuat aku harus keluar dari ini semua gitu? Karena bagi saya, lu semua bullshit. Jadi Bullshit semuanya. Sampai saya juga berprasangka kepada guru saya gitu loh. Karena saya masih sangat muda pada saat itu, masih meledak-ledak. berprasangka apa dulu waktu itu? Ya, karena selalu mengatasnamakan guru yang menerjemahkan itu dari istri keduanya itu. Ya, karena masih sangat ya gitu, ya semuanya salah aja. Percuma aja gue belajar jauh-jauh. Percuma aja gue belajar kebaikan lu cuma lebih penjahat daripada gua, atau lebih penjahat daripada penjahat, ngapain? Hal yang paling bikin kecewa, yang paling gede di Mas Satrio rasain apa? Sebenarnya saya berusaha untuk tidak, jujur sebenarnya saya dengan alumni sangat sakit banget tuh dengan yang kepercayaan dia di orang Indonesia itu. Kepercayaan guru saya di orang Indonesia itu. Karena dia menyarankan kami nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Sekarang dia lakukan, yang masyarakat semua bisa lihat lah apa yang dia lakukan. Kita nggak boleh. Contoh, saya di kebudayaan. Kalau misalkan di kami disebut nasyid atau senandung, kalau nasyid itu nggak boleh ada dansa, bukan dansa densu, dansa semua segala macam. Sekarang dia ngedance dengan community dia seperti itu. Ya itu yang kami ngerasa, ini semua lu bohongin kita udah dahsyat gitu. Seharusnya mungkin lu pergi haji ke berapa kali, umroh lu tobat deh, sholat kifarah deh, tapi ya karena kami tidak punya kekuatan apa-apa. Dia memang punya energi yang sangat luar biasa. Udah banyak kerugian yang ditimbulkan kepada banyak orang sebenarnya. Sangat banyak, bahkan saya pernah dihubungin salah satu orang yang dia
dia buang ke salah satu negara Eropa. Kasus itu sempat rame, tapi karena saya bilang saya panggilnya apa ya, panggil perempuan, dia mendapatkan kalau nggak salah 400.000 euro yang dia kasih, katanya demi kepentingan agama. Gitu. Dia menuntut lah, dia coba nge-DM saya semua segala macam yang ini ya, yang dia buang ke negara Eropa itu. Saya bilang, Ibu, saya tidak bisa ini kalau belum ada bukti-bukti yang nyata. Saya bilang seperti itu. Sempat tergiring juga, ada anak-anak ya mungkin baru belajar podcast semua segala macam, coba-coba mengungkap kasus dia, akhirnya kena juga. Dalam arti tidak ada kekuatan bukti-bukti yang kuat. Dia juga bukan mantan daripada jemaah ini, sok-sok tahu karena dipengaruhin kan sama dia. Sedangkan si ibu ini memang nggak bisa pulang ke negara ini. Kenapa dibuang? Karena dia menuntut haknya dia untuk dibalikin lah. Yang 400.000 itu? Iya, 400.000 euro seingat saya ya. Dan masih ada nomor kontaknya sama ibu itu ya, tapi dia tidak merespon. Jadi dia ambil uang orang dengan beberapa cara yang manipulatif gitu? Manipulatif untuk katanya demi kebaikan agama. Bawanya ke situ lagi? Kayak gimana sih contohnya, gue gak nangkep. Orang kok maunya ngasih gitu loh. Kalau yang saya ingat, karena jujur saya udah banyak banget, karena saya bukan, udah lama banget ninggalin hal seperti ini. Tapi yang saya pernah pahami, buat yang para masyayikh atau para ulama, ustadz tolong dibetulkan. Barang siapa yang misalkan memberikan hartanya di jalan Allah, di jalan kebaikan, maka akan dilipat gandakan. Nah, dari nas-nas itu setelah itu dia akan buat kalimat-kalimat yang untuk orang itu memberikan uangnya. Ada nggak dijanji-janjikan surga juga tuh banyak? Bahkan saya tuh ada murabi, termasuk murabi itu yang memimpin kami. Dia orang Indonesia juga. Tinggal di salah satu ujung, kalau disebut lagu Indonesia, dia tinggal di paling ujung sana sebelum ke ujung timur, di ujung baratnya. Ini orang memang betul-betul hipokrit. Saya tahu banget dia gitu. Saya tahu banget. Jadi dia bilang kayak gini. Kami kan di bagian tim nasyid nih, kebudayaan, gitu kan. Dia bilang gini. Barang siapa yang tidak beramal, nih saya bawa bukunya. Barang siapa yang tidak beramal dengan zikir ini benar, hanya itu dengan ini. Bukunya? Ya, ini zikir amalan kami. Zikir amalan kami. Ini maksudnya sahih nggak? Sahih. Semua riwayat-riwayat semua di dalam ada. Bisa dicek di Google, semua ada. Ini BMS terbuka. Tapi isinya benar. Isinya benar. Ayat Quran. Ayat Quran di dalam situ. Ayat Quran. Nah, murabi saya ini bilang, barang siapa misalkan kamu di bagian nasyid kebudayaan ini, maka kalau kamu tidak berzikir dengan ini, maka apa yang kamu sampaikan dakwah kamu mulai musik itu tidak akan diterima oleh Allah dan Rasul. Itu kan udah ngaco. Orang ini banyak buat pengakuan di mana-mana. Yang saya sesalkan dia orang Indonesia, tapi memang dia orang lama dalam tim. Tujuannya dia bawa zikir itu buat apa ya maksudnya? Ya biasa sebenarnya buat satu hal untuk begitu juga menipu juga untuk kepentingan dia sendiri. Gitu. Padahal dia bukan siapa-siapa di industri musik. Cuma ini kan dari kesaktian Mas Satrio yang mungkin beberapa orang lain juga mengalami gitu. Yeah. Berapa banyak sih anggotanya kalau Mas Satrio bisa jumlah gitu? Kira-kira. Yeah. Seingat saya di angkatan saya itu, ini dari propaganda yang dibuat, itu ada sekitar pengikut yang loyal itu antara hampir 3 juta. Seluruh dunia. Oh, seluruh dunia. Untuk simpatisan lebih banyak dari itu. Jadi kami di dalam tuh ada istilahnya jemaah itu yang betul-betul di dalam, ada istilahnya simpatisan. Ada simpatisan. Itu pada kaya-kaya nggak tuh yang pimpinan-pimpinannya? Kaya-kaya. Kalau pimpinan kaya-kaya. Ada sampai pegang jumlah uang triliunan nggak? Ya mobilnya mewah, rumah-rumahnya mewah. Pasti dahsyat. Oh, sedangkan yang dibawa-bawa kayak Mas Satrio itu yang ya nggak dapat ini gitu segala macam gitu. Mereka ambil dalilnya, Rasulullah kan kalau berdakwah dengan pemuka-pemuka bangsaan Quraisy dengan unta merah, mungkin sekarang mobil mewah merek apa lah misalnya kayak gitu kan. Alasannya seperti itu. Sehingga kita dengan mobil mewah ini kita bisa berdakwah dengan orang-orang kalangan atas. Itu selalu riset yang mereka pakai. Mereka sangat keren, Bang, sangat keren. Iya. Keren banget. Sebenarnya kalau misalkan nih contoh, karena kalau yang saya seperti ini bukan pasal tidak berani atau tidak. Dalam arti saya di dalam memang tidak pernah berbuat jabatan, tapi saya jujur saya dekat dengan salah satu dari istri guru karena menantunya itu memang murabi saya yang membimbing saya gitu. Dia orang sana, negara sana, sering ketemu saya juga. Ada kecemburuan dari teman-teman gitu. Saya sangat dekat dengan menantunya, sangat dekat dengan ada anaknya, kalau pernah anaknya berbisnis tripang, kalau nggak sama sirip saya temenin anak ya, langsung dari guru yang pertama bukan yang Indonesia ya. Saya mereka si A itu mereka sangat cemburu. Karena bagi mereka saya tuh karat, jadi dia tuh anak parah gitu loh. Kenapa dekat dengan
saya nggak pernah melakukan penjilatan-penjilatan seperti kalian. Kalau saya jawab kayak gitu aja. Kalau peduli ajak saya, hayo. Kalau itu peduli saya pergi, selesai. Kalau mereka ini kan maaf, pura-pura soleh, maaf ya saya bilang seperti itu wallahi. Tapi hanya untuk mencari hal-hal tertentu juga. Kalau di dalam, yang saya tangkap, maaf nih, koreksi Ya. saya kalau salah. Ya. Kesannya menyembah Allah biar kaya raya gitu jatuhnya. Ya, Apa gimana gitu? Bagi ya, saya setuju kalimat yang itu. Kenyataannya mereka memperkaya diri. Itu jelas nampak oleh kami. Tapi kan mempekerjakan orang atas nama Islam, kami tidak digaji, terus dia kaya, ya kan? Terus misalkan kami alumni, misalkan ya, karena kami sempat berkumpul bermusyawarah dan lain-lain, mau menuntut, tapi kekuatan lu apa? Dia punya power yang sangat kuat. Itu kekuatan lu apa? Jadi kami berusaha untuk mentawadukan diri. Ketika misalkan dengan series ini viral, kita ungkap saja yang harus kita sentuh. Iya, paham. Gitu. Kalau dalam ritual beribadatnya normal aja ya? Normal aja. Oh, nggak ada ritual aneh-aneh ya? Nggak ada. Oh, Kalau untuk ini, kalau untuk ibadatnya normal-normal aja gitu. ya. Cuma Bukan yang dibelokin sama istri keduanya. Kalau itu memang dia punya cara sendiri gitu. istri keduanya ada cara berbeda gitu. Ya, itu kayak tadi seks iya. ala Islam dan lain-lain semua seperti itu. Iya, emang nggak boleh ya? Maksudnya sampai kayak gitu? Karena dipublish mah. Maksudnya dipublish. Publish itu maksudnya Jumpa pers untuk segala macam untuk orang tertarik melakukan itu ala-ala seperti itu. Ada berapa istri si gurumu dulu? Seingat saya, kalau dalam misalnya yang resmi itu adalah 4. Kalau dalam nas Al-Quran. Iya, maksimal 4. Totalnya 5, tapi satu ini diceraikan. Iya. Ya, 4 aja. 4 aja. 4 aja. Tapi yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan, kalau di total semuanya dengan yang sudah dicerai dengan ini, yang tidak kelihatan ini 3. Satu ini yang paling nampak, karena dia yang paling depan. Dengan Mas Satrio muncul nih bicara tentang hal ini, ada pesan yang ingin Mas sampaikan atau tidak sebenarnya? Bagi saya buat kawan-kawan, baik alumni, senior-senior, adik-adik yang kenal saya, kita terapkanlah apa yang sudah diarahkan oleh Quran, hadis, dan apa yang disampaikan oleh guru kita, untuk kita berkasih sayang, berukhuwah, rasa bersama, bertoleransi, tasyamu, dan lain-lain. Kita ukhuwah antara kita aja kita kuatkan. Kalau kita mau mandiri, apa yang sudah kita dapat di dalam, bagi saya sudahlah. Karena kalau kita tidak punya apa-apa, maka kita nggak bisa meneruskan hidup. Oh, itu Ya, pesannya. paling itu. Terutama buat yang masih di dalam gitu ya. Sudah dibubarkan, sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada tidak. sekarang ya? Iya. Oh. Yang 2024 tadi. Sektenya udah dibubarkan. Iya. Oh, itu udah dibubarkan gara-gara itu. Dengan baju yang baru, baju yang keempat. Tapi apakah mungkin bisa ada bibit-bibit baru gitu kan, bisa saja. Kalau dari yang kami alamin pada saat itu kan untuk nama yang pertama tidak kelihatan, tapi underground move dari bawah tanahnya itu sangat kuat. Pesan-pesan itu disampaikan yang saya pernah kalau yang saya pernah ingat itu bersel. Jadi hanya by lisan. Misalkan taruh di bungkus kacang goreng atau apa seperti itu. Karena di Malaysia kan karena di negaranya itu sangat ketat kan sistemnya gitu pada saat itu. Ini sorban yang khas dari sekte ini ya. Itu dari pemerintah sana bilangnya sekte juga gitu. Tidak. Gua agak takut tuh bilang sekte. Gerakan yang terpesong yang dilarang. Terpesong. Terus diharamkan. Ini katanya cara memakai sorbannya tuh ada caranya sendiri. Ada caranya tersendiri. Itu ciri daripada cirinya gitu. Cirinya kami. Siapa yang pakai? Saya atau dia? Boleh Bang Densu. Itu juga kopiah ciri khas di era saya. Oh, jadi ini katanya sorban ini hanya dipakai orang tertentu di jemaah kami. Ini aslinya bukan dari Indonesia, ini masih ada merek dari Turki. Ini saya dapat dari yang digambarkan di series itu dari wakilnya, dikirim langsung karena punya saya udah hilang. Udah lama banget, dikirim dari Sabah ini. Jadi lu juga bersorban begitu? Dulu saya seperti ini. Sebagai identitas? Sebagai identitas, bahwa inilah ciri jamaah kami. Izin? Entah apa, Manensa? Iya. Maaf, ini udah lama banget nggak pernah saya pakai. Oke. Oh, ini punyamu? Punya saya. Berarti lu orang tertentu dong? Sebentar. Saya mana yang panjang, mana yang kasih doang nggak pakai ini. Bang, boleh ikut yang ini bang? Yang ini? Yang ini. Abang pegang ya? Mudah-mudahan pas. Emang tidak seperti pakai sorban pada umumnya? Iya, sebentar. Ini bang, pegang lagi ini bang. Lipatannya berbeda. Kalau dalam series itu dia ada sekitar 8 tanda lipatan. Gue kurang paham nih kan. Iya, nggak jadi masalah. Saya masih ingat. Nah, ini ciri lah. Harus
Kalau bilang kami sempurna tuh ketika kelihatan dia punya batik inilah kalau merasa di kita. Sempurna nggak tuh? Ya. Sorry Mam ya, biar better. Nggak apa-apa, santai. Sorry saya lurusin. Biar pas, nah biasa ukurnya gini. Lebih kurang kayak gini lah. Karena saya yang mengikat sorban awal. Pas belakang. Ya ini sudah seperti tampilan Jamaah Darul Arqam awal. Walid, Nak Dewi boleh.